hari ini dan besok. Wow. Nah, ini tempat-tempat sampah tempat mereka nih kayak gini. Cepat kali dia itu langsung di tempat sampah. Coba teman-teman Kristen typing yang baik-baik lah ya. Kalau ndak mampu diskusi, panggil pendetanya kemari. Kalau nggak mampu Kristennya. Gak usah hujat-hujat hina-hina, gak usah. Tempat sampah itu tempat kalian kalau mau hujat menghina. Yuk sambil di tap-tap yuk teman-teman. Pendeta Romes nggak ada, nggak live beliau. Allahu Akbar. Ya di tap-tap juga ya. Ada gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, kok dari mana Bang Gema tiba-tiba nongol? Dari tidur. Tadi dari BPJS. Oh siap. Ini Open cam juga Kanda. ya, Biar ku temani open cam. Kalau Kristennya naik juga open cam gimana Kanda? masih mengantuk Ki. Oh mengantuk Kak. Siap. Nanti teman-teman Kristen berani. Mau Ki juga pergi ke ini, mau Ki juga pergi ketemu, ada teman tak datang. Siap Kanda. Ada dari orang MUI pusat mau ketemu. Tapi habis zuhur. Oh iyalah, boleh lah. Iya. Ini juga mau apa? Ada persiapan listrik mati karena ada pekerjaan PLN kan. Bisa lah itu sampai sebelum jam 12 kan. Oke. Aku nih Kan apa? Kristen. Iya. Silakan dinaikkan teman-teman yang lain. Kita berdiskusi sambil tidur yuk. Seru kemarin itu Kanda. Yang begitu aja bagus Kanda bikin. Apa itu Ndik? Open cam terus live sendiri solo begitu. Begitu bagus Kanda. Bisa tonje cuman sepi juga kan kalau sendiri kayak gitu. Juga sih. Sepi, Iya juga sih. capek, nek turunkan orang. Iya betul. Maksud saya Kanda harus ada teman tadi bawah yang nyimak moderator begitu supaya dinaikkan Kristen. Nanti kita tinggal ngomong saja di atas, turunkan ini. Kita turunkan. Oh, iya. Makanya kemarin tuh yang mati kayak Ciko gue tengok kan naikkan turunkan orang yang naik muslim semua. Tengok mati kalau begitu. Nanti ada yang kawal kita di bawah, hendak naik dia di bawah. Betul. Harus ada moderator itu kan. Betul. Ya 3 orang lah minimal. Kayak begini kan maksudnya. Iya betul kan. Tembus 10K kemarin itu loh. Iya alhamdulillah masya Allah. Kasih naik pengeluaran dulu. Siap. Sambil saya kontrol YouTube saya. Siap kan. Saya baca komen-komennya orang di YouTube. Iya boleh kan dah. Salam dari Belopa. Siap Belopa. Hei Belopa, dekatnya Suli kah? Lampion 11K katanya. Oh iya 11K. Kalau 3-4 hari itu insya Allah 20 lebih tuh dapat 20 itu. Saya yakin dapat 20. Karena followers Gurunda banyak teman-teman. Kalau perlu naik semua. Yang dari gereja, jemaahnya itu pendeta kesayangan tak? Siapa namanya itu? Martinus siapa? Makulau. Doraemon. Doraemon, iya betul.
Berani Kak. Ku tengok dia apa ya? Hmm. Kalau sudah masuk, ini kawan saya nih Fandi Ahmad nih. Kau bilang gitu dia? Iya, kalau sering ku kasih topik Anda. Oh Jadi kalau gitu. masuk, senang kali kalau masuk gitu. Ini kawan saya. Masya Allah. Kau katanya, saya bilang wah. Iya. Cuman semalam itu ada yang keberatan saya pakai cincin. Hah? Iya, enggak mau kalau kita pakai cincin. Dede. Banyak syarat-syaratnya. Bagus sekali tadi malam itu Kanda. Saya nonton sampai selesai. Oh ya. Jadi dirimu tidak buka ini? Buka tapi tidak lama karena Bang Zuma kan live jadi kita nonton aja lah teman-teman. Nah itu dia kekurangannya itu di situ. Karena pada saat kita live teman-teman yang harusnya buka komal Nggak ada jadinya oten. nggak buka komal. Nggak ada otennya Kanda, makanya kita tutup. Nggak ada oten tapi di tempatku juga nggak ada. Cuman carongeknya yang datang. Cucungnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Da. Ini orang Arab padang pasir kayaknya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, lu tambah ganteng aja, Bang. Oh ini udah kurang, ini udah dikurangi sedikit. Kayak Tahun Bang Fandi 2025. ya? Belum Oh, mandi. agak berkurang ya, Bang ya. Iya, Apa berkurang. kabar, Bang Da? Sehat ya, Bang Fandi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Seperti biasa. Dari sekte mana Bang? Dari sekte mana? Dari sekte mana? Sekte pengikut Yesus. Wah, sekte pengikut Yesus. Iya. Mana Yesus. hotel, Fandi? Baru buka, Van? Iya, belum lama Kanda. Lagi tunggu teman-teman Kristen ini. Iya. Punya nyali. Minimal yang paham apa definisi Kristus lah. Itu standarnya kan, dasarnya. Apa itu Kristus? Balas sih. Semalam ada loh. Apa itu Kristus? Apa itu Mesias? Juru selamat kata dia. Ya juru selamat itu apa? Tuhan datang jadi manusia. Iya, itu terakhir ku nonton lucu kali lah. Berarti tahun 2025, Bang Da, hotel tambah lucu berarti ya? Makin lucu. Makin Padahal lucu ya kan? padahal kan sejatinya Mesias atau Kristus itu adalah kan manusia kan gitu. Ya, seorang. Seorang yang diurapi kan gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, dikasih kembang, Fandi. Bang Zuma. Iya. Udah biasa itu orang karena wujud kegembiraannya gitu Iya, loh. betul, Bang Da. Kan selama ini Ron. agama kita selalu dihujat. Nabi kita selalu dinistakan. Mereka selalu melakukan cara-cara yang tidak baik. Pas giliran ada para apologet, mereka merasa terwakilkan. Alhamdulillah. Sampai kemarin kan ada tuh yang naik. Dia bekerja di perusahaan milik seorang non-muslim. Kemudian mereka dialog tentang keyakinan. Karena terdesak, diancam, dipecat. Mereka kan jahat. Kalau di Islam kan tidak ada yang kayak gitu-gitu. Gak ada, Bang Da. Iya. Mentang-mentang dia pemilik perusahaan, beda keyakinan dengan karyawan, ya karyawan diancam. Karena kalau debat, karyawan diancam mau dipecat. Ya, ini ada Bang Kolaruci sama Recoji. Susah kali namanya. Sarapan dulu Bang Juma, Bang Fandi. Ya, siap. Siap Bang Abi. Bang Reko sama Bang Kolaruci. Dari sekte mana, Bang? Bang Fandi, aku bukan abang-abang. Oh iya, Mbak. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fandi, Bang Juma. Iya. Insya Allah khair ya. Makasih. Aku ada yang mau tanya sama Bang Juma. Masalah film Doti di Jakarta belum tayang ya? Iya belum.
Kelihatannya ada kendala, dengar-dengar ada film asing yang masuk, jadi diupayakan tidak bersama pekannya untuk diputar. Oh begitu. Iya. Sekarang masih tayang di Makassar aja apa gimana? Belum, memang belum tayang karena lebih diutamakan film asing ini katanya sesuai dengan kontraknya. Oh begitu ya. Aku nungguin loh dari bulan puasa waktu dibicarain sama Bang Hamdi. Iya, iya. Lebaran kok belum tayang, cuma coming soon aja. Siap. Ya, Bunda izin ya. Ya, Bisa lanjut kita ya. gantian dengan teman-teman Kristen ya. Biar Iya. dialog. Oke, makasih. Banyak Bun ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Reko ini Kristen atau Muslim? Bang Reko. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandi, mohon maaf saya Muslim Bang dari Gorontalo. Gorontalo. Ya, ya mau turun aja Bang ya, karena masih berikan kesempatan teman-teman yang oten-oten. Oke Bang, makasih banyak. Terima kasih. Makasih saudara Seko. Ya, makasih Bang. Ya. Innal ladina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladina amanu wal ladina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asyaitan inna kaida syaitan kana dhaif. Kita berdiskusi pelan-pelan tentang Bible, apakah kitab suci atau buku yang dianggap suci. Pelan-pelan tentang Bible, apakah kitab suci atau buku yang dianggap suci. Pelan-pelan tentang Bible, apakah kitab suci atau buku yang dianggap suci. Pelan-pelan tentang Bible, apakah kitab suci atau buku yang dianggap suci. Pelan-pelan tentang Bible, apakah kitab suci atau buku yang dianggap suci. Pelan-pelan tentang Bible, apakah kitab suci atau buku yang dianggap suci. Pelan-pelan tentang Bible, apakah kitab suci atau buku yang dianggap suci. Pelan-pelan tentang Bible, apakah kitab suci atau buku yang dianggap suci. Pelan-pelan tentang Bible, apakah kitab suci atau buku yang dianggap suci. Pelan-pelan tentang Bible, apakah kitab suci atau buku yang dianggap suci. Pelan-pelan tentang Bible, apakah kitab suci atau buku yang dianggap suci. Pelan-pelan tentang Bible, apakah kitab suci atau buku yang dianggap suci. Pelan-pelan tentang Bible, apakah kitab suci atau buku yang dianggap suci. Pelan-pelan tentang Bible, apakah kitab suci atau buku yang dianggap suci. Pelan-pelan tentang Bible, apakah kitab suci atau buku yang dianggap suci. Agama yang enggak laku, bagaimana mau laku? Irrasional, enggak masuk akal. Baik, ini yang naik ada Tampu Bolon. Tampu Ruang. Oh, Tampur Ruang. Kristen atau Muslim ini, Bang? Assalamualaikum Bang Zuma, Bang Pandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin 1 menit Bang Zuma, Bang Pandi ingin menyampaikan Silakan, Bang. sama Bang Zuma.
Ye, Ya, terima kasih Bang Zuma telah hadir di mimpi aku. Datangnya 2 kali Bang Zuma. Waduh. Walaupun Tapi jangan dikira Tuhan ya Bang ya. Jangan dianggap Bang Zuma itu. Enggak. Ya, ya tapi mungkin datangnya nggak pakai daster, nggak? ya aman Bang Oh, Zuma. enggak. Alhamdulillah. Aman. Ya, semoga Bang Zuma sehat selalu. Para apologet Amin, Indonesia amin. kita. Amin ya. Ya, amin. Cuman hanya bisa mendoakan lah. Cuman itu aja sih yang bisa saya sampaikan Bang Zuma. Sama-sama Mohon Bang, maaf sama-sama. kalau ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Teman-teman izin. di Jadi YouTube Bang juga Juma ini makasih. bukan cewek aja yang mimpiin gitu, Bang Fadli. Jadi cowok juga mimpiin. Pak Bom Bom juga ada yang mimpikan Pak Bom Bom, cuman laporannya orang itu mimpikan Pak Bom Bom pakai daster, lalu pakai sepatu futsal. Gue bilang dari tamu lah itu. Katanya gara-gara dia nonton Pak Bom Bom pakai wig warna hijau. Malamnya mimpi Pak Bom Bom datang ke rumahnya naik sepeda kumbang pakai daster sepatu futsal. Ya derita lo. Itu artinya rezeki lo lagi sial tuh gua. Apain lo curhat? Mimpi tentang Bom Bom kok curhatnya sama aku? Enggak Bang. Lucu kurasa mimpinya itu. Bang Juma ini memang ada sisi orang bikin kangennya gitu ya, Fadli ya. Ada itu pasti itu Bang. Ada sisi. Ada Jadi dikit, bukan, ada dikit. iya bukan dari kaum Hawa aja gitu, Bang Juma. Ya, banyak orang yang mengidam-idamkan. Saya sendiri mengidamkan seseorang, orang itu nggak idam sama saya. Ya, itulah satu problem dalam hidup ini kayak gitu. Kita mengharapkan seseorang yang tidak mengharapkan kita, sementara orang lain banyak yang mengharapkan kita, tapi kita tidak mengharapkan dia. Nah, itulah hebatnya Tuhan menciptakan alam semesta ini. Ya kan ya? Iya. Benar nggak? Betul. Oke, Johannes Taringan, silakan. Ada taringnya orang ini, bahaya nih. Johannes Pasanda. Saya ingat teman saya yang saya syahadatkan itu namanya Johannes Pasanda. Sampai saya di sama bininya tuh dicakar-cakar sama bininya gara-gara suaminya ikut menjadi Islam. Depan umum lagi. Iya Bang. Saya iseng aja nih Bang, naik ke atas, saya iseng doang. Mau nanya tentang tema Abang yang di atas. Iya boleh. Coba dijelasin aja Bang, alasan Abang bikin tema itu. Bible, pertanyaan ini Bang, ini pertanyaan. Apakah Bible itu bukan kitab suci? Cuman karena kan tidak lengkap, karena terlalu panjang nggak mampu, katanya. Kalau saya, yang dikatakan kitab suci itu adalah yang diwahyukan kepada Nabi. Sekarang Nabi mana yang menerima Bible? Khususnya kitab yang dikanon dan juga surat-surat Paulus. Bukankah Nabi itu adalah dia yang menerima firman? Lalu kemudian Nabi ini menyampaikan firman ini kepada kaumnya. Kaumnya entah menuliskan, entah menghafalkan. Nah karena itu tidak terjadi, maka ya kita meragukan itu, kecuali ada dari pihak saudara kita Kristen yang mampu menjelaskan kerangka bagaimana kemudian Bible ini bisa dianggap sebagai kitab yang suci. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disebut kitab suci ini, kalau dalam skala prioritas agama samawi, agama langit, adalah dia yang dituliskan dalam original teks Nabi ini. Misalnya nabinya itu berbahasa Arab, maka Nabi menerima wahyu dalam bahasa Arab. Maka yang disebut wahyu atau firman Tuhan yang diterima oleh sang Nabi adalah yang menggunakan bahasa Arab, selayaknya Al-Quran. Sama seperti Yesus. Yesus bahasa Suryani misalnya, atau bahasa Aramaik. Maka firman yang diterima Yesus itu, kalau dia mau tetap disucikan, tidak terkontaminasi dengan karangan
maka harus menggunakan bahasa yang Yesus tuturkan pada saat menerima wahyu. Kapan dia beralih bahasa dan bukan lisan Yesus yang mengucapkan itu, berarti itu sifatnya terjemah. Nah, terjemahan ini bukan firman Tuhan. Terjemahan ini adalah upaya manusia untuk kemudian bagaimana manusia ini bisa memahami apa yang tersirat atau tersurat di dalam firman Tuhan tersebut. Misalnya, madallah sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di situ dalilnya mengatakan kawanmu tidak sesat dan tidak keliru. Kawanmu ini siapa? Di situ tidak ada disebut nama. Maka penerjemah terhadap kalimat ilahi tersebut harus menjelaskan. Nah, penjelasan inilah yang disebut dengan terjemah, penjelasan inilah yang disebut tafsir. Maka sahabatmu di situ atau kawanmu di situ tak lain dan tak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan daripada terjemahan bukan kitab suci. Karena itu adalah bahasa manusia yang merupakan upaya memaknai, mengerti dan paham tentang kalimat ilahi. Nah, sedangkan Bible, kita tahu Bible itu adalah bahasa Yunani, pindah ke bahasa Belanda misalnya, habis itu ke Melayu. Ini bukan firman Tuhan lagi. Kalau kita berbicara mengenai kalimat ilahi yang datang dari langit. Nah, muncul pertanyaan, Nabi mana yang kemudian menerima firman dalam bahasa Yunani? Kan gitu, Bang. Ada enggak Nabi yang menerima firman dari langit dalam bahasa Yunani? Sedangkan Paulus sendiri memberikan indikasi, Yesus berbicara kepadaku dalam bahasa Ibrani. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Pertanyaannya, mana kitab yang berbahasa Ibrani tersebut? Original teksnya mana? Yang sampai di kita itu adalah terjemahan. Seperti itu, kawan. Silakan. Silakan Bang Johannes, dibuka mikrofonnya Bang. Hiburan tangan, ini Kristen atau Muslim Bang? Muslim Bang Zuma. Oke, standby dulu Bang ya. Mana si Johannes? Majang. Nangis dia baru Di bawah ada yang menulis, Bang Suma, Yesus itu adalah firman itu sendiri, bukan sang penerima firman. Itu maunya saudaraku, itu maunya. Tapi faktanya bukan kayak begitu. Yesus mengatakan, Yohanes 12, nomor 49, nomor 50. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, sedangkan sang firman itu Mazmur 33 nomor 9. Sang firman, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Dia hanya berkata sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Kenapa? Karena dia sang pemilik firman. Suka-suka dia. Sedangkan Yesus kagak. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti dia bukan sang firman. Bukan. Dan memang tidak ada dalil Yesus itu sang firman. Gak ada. Dia mengakui dirinya tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Artinya dia bukan sang firman. Malah dia mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar yang keluar dari aku, itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Artinya Yesus bukan sang firman, dia penerima firman. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan, didomi, telah aku berikan, dalam bahasa Yunani. Dan mereka telah menerimanya. Nah, Yesus menerima firman. Siap itu memberikan firman. Siap itu murid-murid yang menerima firman itu. Muncul pertanyaan, mana segala firman yang murid terima? Daya. Nggak ada. Muncul Bible. Bible sendiri adalah seperti contoh nih. Di dalam Lukas 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Berita, peristiwa, kejadian yang terjadi
cerita-cerita yang muncul di tengah-tengah orang-orang itu kemudian dikumpulkan dan disusun oleh Lukas. Nah, itulah sifatnya daripada Bible. Matius 9 nomor 9. Aku penulis melihat Yesus datang ke rumah cukai, lalu kemudian bertemu dengan seorang bernama Matius. Lalu Matius dipanggil oleh Yesus. Matius, ikutlah denganku. Lalu Matius berdiri, lalu ikut bersama dengan Yesus, pergi bersama dengannya. Berarti penulis Matius bukan Matius. Begitu juga di dalam Yohanes 21, nomor 24, nomor 25. Yohanes inilah yang menulis tentang kesaksian-kesaksian kepada kita. Berarti bukan penulis Yohanes itu. Dia menceritakan tentang kesaksian orang yang bernama Yohanes. Begitu. Matius diduga bukan firman Tuhan, tetapi cerita yang dibangun kemudian. Kalau dia menyusun berita, mengumpulkan berita. Yohanes juga begitu. Nah, Lukas, Markus ini di luar dari pengabaran Yesus awal mula. Gak ada kemudian pemberitaan pengajaran. Nah, sedangkan yang disebut wahyu yang diterima oleh Yesus. Yesus itu penerima wahyu, bukan yang lain. Oh enggak, bukan saudara. Jadi karena benda ada oten, Yesus hidup memakai bahasa Aramaik. Mana tadi? Karena tidak ada yang naik ini. Saudara Billy, yang mau naik untuk belajar boleh. Untuk tahu si Yesus ini siapa sebenarnya, silakan kirim permintaan. Bang Gian ini Kristen atau Muslim, Bang? Monitor. Bang Giat. Maaf bang, maaf tertekan bang. Oke, siap, izin Saya saya. di bawah aja. Oke, makasih. Bang Junaidi Kristen atau Muslim, Bang? Oke, bising-bising. Suara musik, izin ya. Kalau ada suara musik saya turunin. Teman-teman Kristen yang mau naik silakan di tap-tap layar juga ya teman-teman ya. Biar komalnya kuat. Kang Abi, aku kasih moderator ya. Nanti bantu Bang Zuma. Boleh. Bang Zuma minta apa langsung gaskan. 30 menit lagi kurang lebih ya adik-adik sekalian ya. Ya, siapkan dah, enggak apa-apa. Silakan teman-teman Kristen yang mau bincang-bincang santai. Bang Tambos itu di bawah tadi kalau mau naik silakan, Bang. Yang Kristen 900 orang lebih, masa nggak ada Kristen satu orang yang berani, yang punya nyali?
Silakan teman-teman Kristen. Tema ini menarik loh. Terkait dengan buku panduan kepercayaan kita. Nah, ini mungkin teman Kristen. Bang Joki, Kristen Muslim Bang? Suara di YouTube. Ngeri kali Kristen ini ya. Suara di YouTube gimana? Hilang ya? Islam Bang, Islam. Oke, makasih Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman Muslim, kalau bisa standby dulu biar cepat kita karena Bang Zuma waktunya tidak lama. Yang mau naik diskusi, yang hanya menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan, lebih baik teman-teman Kristen ada tempat sampah terdekat dekat rumahnya, masuk situ. Halo. Yo. Aman. Bang Zuma. Bang Ya. Zuma. Siap. Saya kan pernah dengar Bang Zuma bicara gini ya. Ngopi pakai masako. Saya coba tuh, kok nggak enak Bang ya? Ya. Saya diikuti dia bang. Aduh. Bang, serius, nggak enak rasanya Bang. Masakonya kurang itu. Kurang itu. Masako, pakai masako, micin udah sampai goblok aku Bang. Kurang itu. Harusnya 1 gelas, masakonya setengah liter. Itu Bang. Pakai minyak kah Bang? Pakai minyak goreng nggak Bang? Enggak. Allahu Akbar. Udah, Assalamualaikum Bang. Sehat-sehat ya Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waduh, parah juga ilmu ini. Paling Iya Bang Najmar, Kristen Muslim Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Kenapa percaya Yesus sebagai Tuhan? Dari Filipina. Dari Islam Filipina. dari Filipina. Oh Islam. Oh, Masya Allah. Ada yang mau disampaikan? Ada komunitas Muslim di Filipina. Signalnya merah kan dah. Oh iya. Iya kan di sana banyak kafir kan, jadi signalnya terpengaruh juga kan. Weh, gitu. Bisa jadi. Oke, Bang my friend, Kristen Muslim Bang? Kristen. Wah, ini kayak gini bagus. Terang-terangan. Ini dia berani. Kenapa Kristen Bang? Silakan, Bang my friend. Kenapa Kristen? Ya aku dilahirkan dari keluarga Kristen. Kayak mana kenapa Kristen? Ya tapi kan meskipun lahir dalam keadaan Kristen kan dikasih akal abangku. Sekarang ku tanya, abang lahirnya Islam kenapa? Saya lahir Islam, kedua orang tua saya Islam, dan setelah saya menjadi Islam, saya mengikuti ajaran Islam, dan ajaran Islam itu rasional. Makanya saya udah sama Islam. lah, aku lahir dari keluarga Kristen, aku dilahirkan keluargaku. Tapi Karena kan tidak rasional. Setelah saudara saya dewasa kan menemukan ajaran dalam keyakinan rumah tangga Anda itu tidak rasional kan gitu. Apanya yang enggak rasional? Tuhan datang netek kepada manusia. Apa? Tuhan datang ke bumi untuk netek kepada manusia. Masuk Dari akal mana nggak? dalilnya? Hah? Dari mana dalilnya? Lukas 11 nomor 27. Apa katanya? Berbahagialah buah dada yang engkau isap. Iyalah bang, makanya ku bilang kita boleh lahir dalam. Setengah bacanya, jangan setengah-setengah bacanya, baca semua dulu baru. Ini masih baca setengah udah gigi-gigi. Cobalah Anda yang baca. Itu kan kitab saudara. Saya mah bacanya agak rada-rada merinding aja pun. Berbahagialah rahim yang mengandungmu dan berbahagialah buah dada yang kau isap. Kan gitu saudara. Jadi boleh lahir dalam keadaan apapun boleh. Iya. Tapi setelah berakal, ya dipakai akalnya dong. Kan Iya, kita disuruh.
Ya masuk akal tidak saudaraku? Masuk akal tidak saudara? Pencipta langit dan bumi kita ini turun ke bumi netek sama wanita. Masuk akal tidak menurut saudaraku ini? Itu aja dulu. Dalil pertanyaannya dari mana coba? Hah? Dalil pertanyaan kayak gitu. Ini saya bertanya karena kan Anda lahir dalam keadaan Kristen, tapi kan tidak selamanya Anda jadi bayi kan? Ketika Anda bayi, oke, disuguhkan makanan pilihan orang tua, bukan pilihan kita. Ketika kita bayi, kita dikasih pakaian, bukan pilihan kita tapi pilihan orang tua. Begitu kita dewasa, kan bukan lagi orang tua yang milihkan kita makanan, bukan lagi orang tua kita yang milihkan pakaian. Iya kan? Kita yang milih kan? Nah, kenapa terkait dengan Tuhan Anda nggak milih? Ya saya memilih Tuhan saya itu saya memilih menurut kepercayaan saya. Makanya muncul pertanyaan. Anda memilih Tuhan yang datang ke bumi yang netek ke ibunya. Betul tidak? Anak mana yang membuktikan seperti itu bahwa memang itu dikatakan khusus untuk si dia? Lukas 11 nomor 27. Coba Anda baca Lukas 11 nomor 27. Bacalah kawan. Ya, sambil di tap-tap layar teman-teman ya yang di bawah ya. Kalau ada Kristen yang mau naik silakan naik lagi. Ada 5 kursi panas untuk teman-teman Kristen biar bisa belajar. Silakan teman-teman Kristen. Itu dalil ya, bukan saya mengada-ngada. Saya cuman ingin Anda itu respect terhadap apa yang tertulis di dalam Bible yang Anda anggap suci gitu ya. Sesuai dengan tema kita. Bagaimana? Jadi yang dipertanyakan tadi tentang Yesus disusui gitu, ditetein. Iya, itu masuk akal tak Tuhan pencipta langit dan bumi turun ke bumi netek? Ini ku berikan penjelasannya secara logika. Silakan. Secara logika dulu ya. Iya. Secara logika Allah kita sama, betul nggak? Tidak. Tuhan Anda manusia. Jadi Allah Tuhan Anda manusia dibonyokin sama orang-orang Yahudi, digantung, dibunuh, dilahirkan, dinetein. Itu Tuhan Anda. Tuhan saya enggak. Masa sama? Oke lah. Pengikut kami itu dia itu adalah yang namanya kan Yesus Kristus. Dia itu anak dari Allah. Anak maksudnya? Anak satu-satunya udah. Dengar dulu, jangan dulu jawabin. Anak satu-satunya yaitu Yesus Kristus. Saya bukan jemaat gereja yang bisa dibodohi, Bang. Bukan. Saya manusia anti pembodohan. Ini yang kita sedang bahas ini kan berbicara mengenai mau dijelaskan enggak? Logika. Iya, ini logika loh. Masuk logika tidak Tuhan. Masuk logika tidak Tuhan turun ke bumi netek sama wanita. Mau dijelaskan enggak? Ini kan secara jelaskan sesuai dengan pertanyaan. Masuk akal tidak Tuhan pencipta langit dan bumi nuzul ke bumi netek kepada wanita? Dia diutus. Setelah dia diutus sudah dengar dulu. Dia kan diutus sama bapaknya turun ke bumi dan untuk netek. Dengar dulu. Kau tahu. Itu yang kau apakan. Loh. Di mana logikanya? Kan saya bertanya. Anda jadi Kristen. Kau lahir sama mamamu netek enggak? Kau lahir sama mamamu netek enggak? Saya manusia. Saya bukan Tuhan. Wajar. Dia kan turun di bumi itu sebagai manusia. Jadi apapun tugas manusia, dia turun sebagai manusia. Dia turun sebagai manusia untuk apa? Untuk netek kan? Kau. Untuk netek kan? Puasa IQ itu cuma 30.
Ya terserah Anda lah. Yang pasti Anda jangan ngibulin diri Anda sendiri. Tuhan Anda turun ke bumi menjadi bayi, salah satunya untuk netek ke ibunya. Yang saya pertanyakan kepada saudara, masuk enggak di logika? Kalau enggak masuk berarti logika Anda yang rusak. Itu loh. Sederhana loh itu. Pertanyaan saya. Anda kan mengatakan saya Kristen dari lahir. Oke, silakan aja Kristen dari lahir. Tapi kita punya jasad ini bertumbuh, akal kita bertumbuh. Ketika kita dewasa, kita bisa memilih pakaian mana yang kita suka. Bukan orang tua kita lagi yang memilihkan. Kita memilih makanan mana yang kita suka. Bahkan memilih pasangan, bukan orang tua, tapi kita sendiri. Nanti mendapatkan restu dari orang tua. Tapi kenapa giliran Tuhan Anda nggak bisa milih? Enggak, mau dengar apa alasannya kenapa saya pengikut Kristus? Iya, silakan. Saya menjadi pengikut Kristus, Yesus Kristus berani sombong karena dibilangnya gini. Kalau mau masuk ke surga, kalau tidak melalui dia, kamu nggak bakalan bisa masuk. Iya, kalau melalui dia berarti jangan jadi Kristen dong. Iya, kalau nggak melalui Yesus Kristus, jangan jadi Kristen kalau begitu. Kalau jadi mau melalui di situ melalui itu harus mentaati firman-Nya. Mentaati firman-Nya. Yesus dimintai kemudian untuk mentaati firman-Nya. Guru enggak? Kau diajari seorang guru enggak? Sekarang Yesus mengajarkan apa? Sekarang Yesus mengajarkan apa kawan? Kau diajarin sama guru enggak? Iya, Yesus mengajarkan saya menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi, ya? Enggak, kau melakukan ajaran seorang guru enggak? Iya, mengajarkan saya menyembah kepada pencipta langit dan bumi, bukan menyembah kepada ciptaan. Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa? Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa? Kamu sekarang ini gini, dengar. Kamu sekarang ini sebagai manusia bersyukurlah apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kamu. Nggak usah kamu urus orang lain. Kau boleh nasihati aku. Iya, yang saya pertanyakan tadi itu loh. Enggak, karena masuk akalmu tidak Tuhanmu turun ke bumi netek? Itu loh. Saya lebih waras dengan Anda. Kenapa lari kemana-mana saudara ini? Betul. Memang betul kok. Saya bertanya, masuk akalmu tidak? Kamu sekolah tinggi-tinggi, SD, SMP, SMA, mungkin kamu sarjana. sekolah tinggi-tinggi, bahasnya agama orang lain. Kenapa jadi nangis? Kenapa jadi nangis? Ente naik ke sini ada tema, Anda tanggapi tema kok tadi. Sekarang giliran Anda malu, Anda nangis. Agama orang lain. Karena agama Anda itu diajarkan kepada saya untuk saya menjadi pengikut Kristus, tapi saya tak mau, saya nolak karena tidak masuk akal Tuhan netek. Paham? Paham? Makanya baca dulu itu semua, baca. Kau suruh pula aku baca. Kamulah yang baca. Ngatain pula bodoh. Yang bodoh itu menyembah Tuhan yang netek. Kenapa ini orang? Gantian. Dulu Bang Juma, udah tinggi dia. Ini tadi kan Yesus menetek, ya kan? Sebenarnya bukan di situ, Bu Darni. Tadi dia bertanya apa? Dia jadi Kristen itu karena dia lahir dari kekristenan. Terus kebilang gini, ya sudah, kalau Kristen itu kan artinya Anda juga sama seperti kami juga punya akal. Kenapa akalnya tidak bertumbuh dalam hal ketuhanan? Masuk akal tidak ku bilang, Tuhanmu turun ke bumi netek sama perempuan. Nah mulailah dia kejang-kejang. Iya, sebenarnya nggak boleh kita kejang. Kalau aku ya, kalau saya ditanya, netek itu pekerjaan yang bagus kan Bu Darni? Iya, aku kan nggak malu. Kan Yesus datang dalam keadaannya sebagai manusia. Coba tanya di bawah ini, itu netek pekerjaan tidak bagus gak itu netek? Bagus. Kita kalau nggak netek mana bisa hidup? Iya kan? Hanya memang karena terus negatif kita pikirkan, ya terus jadi error lah. Nggak apa-apa dijawab. Kalau aku ya sebagai seorang Kristen, aku nggak malu. Walaupun memang di dalam Alkitab ini
Nggak ada secara tertulis Yesus menetek, nggak ada. Hanya dikatakan di sini di dalam Lukas 11 ayat 27, siapa yang berbahagia. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusu engkau. Apa yang salah di situ? Nggak ada yang salah. Nggak ada kan? Ya kan Ya, Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Ya tentu dia menetek, seandainya pun dia memang menetek. Nggak apa-apa. Artinya, Mulia dong tetek itu. artinya berbahagialah Maria karena yang dia netein itu bukan manusia, Iya. melainkan Tuhan. Berbahagialah Maria. Yang Kan ditetekinya itu seorang juru selamat. Nah, itu. Seorang Tuhan. Tuhan dan juru selamat. Nah, itulah makanya dia berbahagia. Karena yang dinetein ini bukan manusia biasa. Yang dinetein ini adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Nah, Iya. itulah makanya Jangan terus berbahagia. panas kecacingan kita orang Kristen. Kita Itulah. slow aja, kita Slow jawab aja. aja. Kok malu kita? Anda sebagai manusia, biar ada ayat. Kecuali Yahweh turun menetek, itu baru heran, aneh. Seperti Oneness. Kan Yahweh yang menetek kalau di Oneness. Tapi Iya kan? sama aja kurasa Bu Darni. Enggak, beda. Kalau di Trinitas, Coba firman tolong. Yahweh yang menjadi manusia. Oh, kalau di Oneness, kalau di ajaran Yahweh itu Paulus, yang menetek. kalau di Beda lah. Paulus bukan firman yang jadi manusia. Kalau di Paulus memang betul-betul Yahweh yang turun jadi manusia, bukan firmannya. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Bukan firman yang turun menjadi manusia, tetapi Yahweh sendiri yang turun. Mengosongkan dirinya, lalu mengambil rupa manusia. Kolose 2 nomor 9, Yahweh yang masuk secara daging kepada Paulus, mulai dari kuku sampai rambut. Berarti yang nete ini adalah Yahweh. Iya. Itu pangkalnya. Oneness mengambil dalil bahwa yang nete itu adalah Yahweh itu sendiri. Iya. Itu Bu Darni. Mereka ya. Iya. Kalau di kami di Trinitas, firman Yahweh itu yang menjadi manusia, makanya ada ayat 2 Yohanes 1 ayat 7, siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, dia penyesat atau Paulus dong itu, Paulus berarti. Paulus berarti. Kita percaya Yesus datang sebagai manusia, Berarti ke Paulus bumi dong. datang. Sementara kan Yahweh itu nggak bisa terhampiri, Yahweh itu nggak kelihatan. Kalau Yahweh itu kita lihat, binasa kita manusia, kan Waalaikumsalam. begitu kan? Iya. Berarti Paulus penyesat, berarti antikristus berarti Paulus, Ibu. Bukan, Paulus juga enggak. Cuman dia mengumandangkan bahwasanya Yesus itu Yahweh gitu. Dia mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Ya, betul. Berarti Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia, tapi sebagai bukan manusia. Iya, sebagai Tuhan dia datang. Nah, berarti dia penyesat. Antikristus berarti. Benar juga itu, dia benar. Gitu dia. Berarti dia penyesat, Bu. Karena dia mengatakan dalilnya yang Ibu bawa 2 Yohanes itu 1 ayat 7. ya, iya betul. Apabila ada orang yang berkata ke seluruh dunia Yesus datang bukan sebagai manusia, berarti dia antikristus. Nah, Paulus mengatakan Galatia 1 nomor 11, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia mengajari aku Injil, tapi pernyataan Yesus. Berarti Paulus mengatakan Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Iya. Berarti Paulus penyesat. juga salah. Dia Berarti penyesat dong. Dia menerangkan Yesus itu Yahweh. Di dalam Yohanes juga diterangkannya bahwasanya Yahweh itu datang melalui firman-Nya menjadi manusia. Makanya ada juga Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya Yesus ini firman. Firman itu bersama-sama dengan Yahweh. Firman itu adalah Yahweh. Gitu dia. Ya, itu kalau kita kita Bu Dari, kalau kita merujuk kepada Matius 4 nomor 4 dulu. Manusia bukan hidup hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Artinya manusia nih. Taruhlah Bang Suma. Bang Suma tidak hidup dari roti tok, dari daging saripati tok, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Bedanya dengan Yesus apa? Bang Suma pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah,
Nah, kita buktikan. Kita buktikan. Sebelum kemudian Yesus itu lahir jadi manusia, prosesi awal yang terjadi adalah Gabriel, Roh Kudus, datang kepada Maria. Firman yang keluar dihantarkan oleh Roh Kudus, datang kepada Maria. Maria, kamu akan hamil. Maria mengatakan, bagaimana mungkin? Aku nggak ada suami. Enggak, kamu hamil. Meskipun kau sudah tunangan, kamu hamil dari Roh Kudus. Artinya kehamilan Maria itu dari firman yang keluar dari Bapa. Itulah yang disebut firman yang keluar dari Bapa itu. Yang bersatu dengan Bapa itu adalah kehendaknya, idenya, gagasannya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Ide yang melekat pada Tuhan itu adalah Tuhan. Gagasan, keinginan, kehendak Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Kehendak Tuhan itu sendiri menginginkan Maria hamil. Maka Yesus pada mulanya adalah firman. Kehendak Tuhan supaya Maria hamil, melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Maka dikatakan firman itu telah menjadi daging. Aku ya. Ini perbedaannya. Perbedaannya Yesus dengan kita manusia. Kalau Yesus sesuai dengan dalil Matius 1 ayat 18 sampai berapa nih? Sampai 23, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ya kan? Sesungguhnya anak darah itu sesuai dengan Yesaya 14 ayat 7. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti anak Allah, Allah menyertai kita. Itulah Yesus. Dia datangnya dari Roh Kudus, bukan datangnya dari bersetubuh dulu Yusuf dan Maria, masuk kamar buka baju, lalu ewe-ewe, terjadilah, lalu adalah Yesus. Bukan begitu. Tapi Yesus itu datangnya dari siapa? Rohnya Elohim, rohnya Yahweh masuk ke dalam perut Maria. Karena Yahweh yang harus turun ke bumi seharusnya. Seharusnya kan Yahweh itu yang datang ke bumi ini. Tapi kalau Yahweh sendiri yang turun ke bumi, maka manusia akan binasa. Karena kita tidak bisa melihat roh itu. Kita tidak bisa melihat, menghampiri Yahweh itu. Makanya dia menurunkan dirinya melalui firman-Nya ke dalam perut Maria, jadilah Yesus. Beda dong. Beda kali antara Yesus dan kita umat manusia. Kita umat manusia hanya yang dilahirkan melalui persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Sementara Yesus langsung datang dari surga. Firman Yahweh yang akan menyelamatkan manusia. Ada misinya. Yesus manusia tidak punya misi datang ke bumi ini. Hanya misinya beranak cucu dan mematuhi perintah Tuhan. Sementara Yesus datang ke bumi, misi menyelamatkan manusia dari kutuk dosa itu. Itu dia, beda kali. Dan bedanya lagi dengan manusia biasa. Manusia biasa nggak ada dijanjikan kelak di akhir zaman akan membangkitkan orang mati. Manusia biasa, apalagi para nabi, nggak ada dijanjikan untuk menghakimi dunia kelak di akhir zaman. Kalau Yesus tugasnya nanti yang kedatangan kedua kali untuk itu. Nah, itulah perbedaan Yesus dengan kita umat manusia. Jauh beda dong. Masa kita bedakan kita dengan Tuhan kita itu? Itu bagi kami Kristen ya. Begitu Bang Juma. Iya. Silakan. Jadi sebenarnya kalau kita melihat pandangan Kristen bahwa yang dimaksud dengan Immanuel itu adalah Yesus, itu juga keliru. Yang dimaksud Immanuel itu bukan Yesus. Itu hanya tulisan Matius merujuk kepada Yesus. Padahal itu berbicara lebih 722 sebelum Masehi. Bagaimana kemudian bangsa Syria dan juga bangsa Israel itu kemudian melakukan sesuatu yang terjadi pada saat itu. Sedangkan Immanuel ini, Tuhan beserta kita, itu adalah pejuang yang kemudian dituliskan dalam Yesaya 7 nomor 14 yang membebaskan Israel. Itu bukan, tidak ada hubungannya dengan
dengan Yesus. Makanya Yesus itu tidak pernah dipanggil Immanuel. Sejak kapan kemudian Yesus dipanggil sama orang-orang di sekelilingnya? Immanuel, nggak ada. Itu cuman Matius yang menulis karena mencocok-cocokkan. Itu tidak ada itu Yesus dipanggil. Ibunya sendiri tidak pernah kemudian memanggil Yesus itu dengan panggilan Immanuel. Nggak ada. Cuman Matius yang mengatakan itu. Tapi Yesus pada implementasinya tidak. Bagaimana mungkin Yesus cocok dengan nubuatan itu? Kalau Bani Israel, 12 suku Bani Israel, memang Al-Quran pun mengakui, Inni ma'akum. Aku Tuhan pencipta langit dan bumi berserta dengan kalian. Tuhan beserta kalian. Nah, itu betul. Tapi kalau Yesus, bagaimana mungkin? Sedangkan dia teriak aja, kenapa engkau meninggalkan aku? Artinya, untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Immanuel atau bukan, ya Kristen harus membuktikan. Kapan Yesus dipanggil Immanuel? Adakah? Nggak ada. Itu tanggapan Matius, lagi-lagi diimani oleh saudara-saudara saya Kristen. Itu yang terjadi. Bang Juma, Ya. Yesus dikatakan Immanuel oleh tulisan Matius. Yes dong. Udah pastilah Matius yang nulis. Kalau nggak kita tahu dari mereka, nggak mungkin kita mengetahui siapa dia. Kan begitu. Nah, kita harus percaya dengan saksi-saksi mata, ya, dengan para penulis, karena para penulis itu adalah manusia-manusia yang dipilih oleh siapa? Tuhan itu untuk mencatatkan kedatangan Sang Juru Selamat itu. Maka Yesaya itu kan nabi. Yesaya itu nabi, makanya mengatakan bahwasanya seorang perempuan darah itu akan melahirkan seorang anak, namanya diberikan Immanuel. Sama dengan di Matius. Kalau kami umat Kristen, di Yesaya itu dinubuatkan kedatangan Yesus, ya. Lalu digenapi di dalam perjanjian baru, yaitu di dalam Matius 1 ayat 23, samalah dengan Yesaya 7 ayat 14. Yesus di sana datang, diberikan nama Immanuel, kelak akan lahir, kan begitu. Lahirlah di perjanjian baru, Immanuel. Kenapa dikatakan Immanuel? Makanya Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa seorang penghibur. Makanya dikatakan Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Makanya yang dikirim itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu diam di antara seluruh umat manusia itu selamanya, tidak mati-mati, ya. Tidak mati Roh Kudus itu. Penghibur yang diberikan, yang dikirim oleh Yesus itu adalah Immanuel. Itulah Allah beserta kita. Makanya Roh Kudus itu menyertai manusia itu di sepanjang hidupnya selamanya. Makanya dikatakan Allah beserta kita. Itu makanya Trinitas itu tidak bisa dipisahkan. Roh Kudus itu adalah rohnya Yahweh itu berdiam diri di dalam hidup manusia. Maka manusia ini hidup. Karena Roh Kudus itu adalah roh nafas. Dan Roh Kudus itu adalah yang menggerakkan manusia ini melakukan kebaikan dan keburukan. Makanya menyertai manusia itu selamanya. Allah beserta kita. Itu Bang Juma yang saya tahu. Terima kasih. Silakan. Iya, itu kepercayaan, tapi fakta di lapangan tidak seperti itu. Ketika kemudian Maria itu hamil, malaikat datang kepada Yusuf. Yusuf diperintahkan kemudian menamai anak Maria itu dengan nama Yesus. Matius 1 nomor 21. Sedangkan ketika kita berbicara mengenai kitab Yesaya menjelaskan di Yesaya 1, itu apapun yang tertulis dalam kitab Yesaya ini, itu adalah nubuatan-nubuatan yang terjadi terhadap raja-raja Yehuda. Tidak ada berbicara mengenai kerajaan Yesus, kan? Kitab Ulang Yesaya 1, Ibu baca. Itu bercerita semua yang diceritakan oleh Yesaya dalam kitabnya ini, itu bercerita tentang raja-raja Yehuda. Sedangkan kalau kita lihat yang Yesaya 7:14 yang Ibu ambil, itu membahas bagaimana Syria dan Israel hancur sehancur-hancurnya pada masa itu. Maka sebelum kehancurannya, Tuhan kemudian mengutus seorang raja kepada mereka untuk Tuhan kemudian mengutus seorang raja kepada mereka untuk
Tuhan kemudian mengutus seorang raja kepada mereka untuk Tuhan kemudian mengutus seorang raja kepada mereka untuk Tuhan kemudian mengutus seorang raja kepada mereka untuk Tuhan kemudian mengutus seorang raja kepada mereka untuk Tuhan kemudian mengutus seorang raja kepada mereka untuk Tuhan kemudian mengutus seorang raja kepada mereka untuk Tuhan kemudian mengutus seorang raja kepada mereka untuk Tuhan kemudian mengutus seorang raja kepada mereka untuk Tuhan kemudian mengutus seorang raja kepada mereka untuk